Ventilator ini sebenarnya punyanya RES dulu dan kita simpan di ruang ICU karena waktu itu medical air-nya itu kita ada kompresor dan ada ini dipakai untuk ICU. Terus akhirnya kayaknya ini mau pengembangan ke arah sini ya, ambil hikmah positifnya kita harus belajar lagi tentang ventilator. Untuk selanjutnya monggo saya persilakan. Terima kasih. Yang pertama adalah setting alat sama kalibrasi. Ya, kalau setting selesai, kalau kalibrasi itu ini setelah kita pasang itu ada nggak yang bocor, ada nggak yang bermasalah dari alat-alat yang kita pasang itu aja. Setelah itu ready to use untuk dokternya setting ya. Terus yang ketiga kita lakukan observasi setelah pasien dipasang ventilator. Terus tugasnya intinya ada itu ya. Dimana sebenarnya alat ventilator itu sama ya, semua jenis, cuman bentuknya bisa berbeda-beda. Yang pertama di ventilator itu tubing ya, seperti ini, breathing set namanya ya, atau breathing tube. Nah ini butuh ini, itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang namanya ekspirasi. Ini ada inspirasi, ada ekspirasi ya. Jadi di sini ada area inspirasi, ada ekspirasi. Jadi nanti tubing itu terbagi dua ya. Satu inspirasi artinya dia mendeliver oksigen dari alat, dari mesin ini ke pasien. Terus setelah pasien menghirup nafas inspirasi, ada tubing untuk ekspirasi untuk mengeluarkan oksigen. Nah, prinsipnya cuma itu ya. Terus ada yang namanya flow sensor. Flow sensor ini gunanya untuk membaca flow oksigennya yang akhirnya bisa terbaca oleh ventilator. Oh dia ngasih flow-nya segini ya, itu dibaca oleh yang namanya flow sensor ini. Nah, gitu. Jadi semua ventilator prinsipnya itu ya. Nah, nanti kalau kalibrasi ada masalah alatnya, ya kemungkinan masalahnya ada di tiga itu ya. Yang pertama breathing-nya ada yang bocor. Yang kedua flow sensornya berarti ada yang rusak sehingga dia nggak bisa membaca. Yang ketiga valve di sini itu juga rusak. Itu biasanya kalau kita kalibrasi ada gangguan ya berarti tiga itu yang diudak-udak. Prinsipnya itu. Semua ventilator susunannya kayak gitu tapi beda ya. Ada flow sensor yang di dalam mesin, ada flow sensor yang bentuknya tinggal tempel doang, macam-macam. Nah kebetulan kita belajar ini yang ini ya, semuanya di luar. Nanti kita masangnya pakai handscoon steril masangnya ya. Jadi kita pasang dulu yang tidak membutuhkan handscoon steril ya. Ini pakai kompresor luar ya. Jadi ini selalu tertancap ini, kalau nggak tertancap nanti susah ya. Ini kompresor luar. Nah, ini adalah sumber oksigen. Kalau di ICU kabelnya ada dua. Kalau di ICU kompresor airnya pakai sentral. Kalau di sini nggak ada, jadi pakai yang portable. Ini kita colokkan dulu ke oksigen ya. Nah, kita cuci tangan pakai handscoon. Ini dulu dibersihkan dulu. Oh pakai handscoon steril dulu, nggak bawa handscoon ya. Anggap aja udah pakai handscoon steril. Terus ini harus dibuka sih, dibuka-buka dulu ya. Pokoknya prinsipnya steril ya, tak buka dulu. Tadi ada tubingnya ada dua jalur. Yang pertama apa tadi? Jalur inspirator. Ya, yang kedua jalur ekspirator. Nah. Oke, kan kita pakai handscoon steril ya. Setelah itu kita pakai alkohol swab untuk swab ini portnya ya. Ini adalah port untuk inspirasi, ini adalah port untuk ekspirasi ya. Jadi kita swab dulu pakai alkohol swab, ini juga pakai alkohol swab. Setelah itu baru kita pasang ini ekspirasinya ya. Kalau inspirasi nggak perlu dipasang-pasang, tinggal nyolokin itu. Nah, ini tempatnya valve, ini membrannya ya. Jadi di sini itu ada tulisan down sama up. Kalau iya. Ada aku dunia ada ini down. Up-nya nggak ada ya. Ini ada tulisannya down ya. Down itu artinya di bawah. Nah, gitu paling ya. gampang kesini di atas. Iya, nggak usah dihafal, ini kan ada tulisan down, jadi ini di bawah. Nah, dihafal nanti lali ya. Terus ini kan ada pengait ya. Di sini mungkin kamera mohon ke sini. Ini ada pengait ya. Ya, oke. Cara masangnya seperti ini. Jadi ini kan ada ininya ya.
bentuk kayak gini ya. Ini yang dicantolkan. Aduh, maaf ya bahasa Indonesianya. Ngeklits. Seperti ini. Ini cuma dicantolkan biasa. Mau dari sini atau dari sini boleh. Pokoknya ini nyantol nang pengaitnya ini. Pokok angel. Puterane searah jarum Iya, searah. Pokoknya ini nyantol kene ngono ae. Iya. Oke. Sudah ya. Ini inspirasi. Ini. Inspirasi. Oke. Nah, sekarang kita ke cubing ya. Ingat tadi cubingnya ada berapa? Dua jalur ya. Oke. Cubing inspirasi itu cuma satu. Dia yang paling panjang. Ya. Oke. Ini kita colokkan ke sini. Ini inspirasi. Oke. Contoh sini saya. Cubing yang kedua adalah cubing ekspirasi. Cubing ekspirasi itu pendek-pendek. Tapi dia itu disambungkan yang namanya ini apa namanya? Water trap. Ya, jadi kalau kita nafas ekspirasi itu kan mengeluarkan embun ya. Lah, nanti embunnya kan cair. Nah, itu biar jatuh di sini. Makanya biasanya yang ada water trapnya hanya di tempat-tempat ekspirasi. Tapi kita nanti nggak perlu nyeting ini. Karena ada ini. Jadi nggak usah disetting-setting. Tapi biar ngerti ya. Ini yang dari farmasi. Bentar ya, kita colokin dulu. Oke, ngerti asal usulnya dulu ya. Ini kita colokkan di sini. Gitu ya. Yes. Ini nanti akan digabungkan jadi satu dengan yang namanya Y konektor. Y-piece. Oke. Ya, setelah Y-piece kita pasang yang namanya ini flow sensor. Kita semua Indonesia. Hah? Nono Indonesia. Oke. Ini flow sensor. Oke, flow sensor tak kasih yang ini sebenarnya ada dua jenis ya. 3 sekarang Pak bisa. 3. Aku selalu ya. Upgrading dhisik ya. Habis itu ada yang namanya elbow. Ini untuk nyambung ke pasien. Oke, lah. Betul kan? Foto konektor. Gak bohong aku. Ini aja wes, buka ini. Aku nanti bawa flow sensor. Nanti ini yang nyambung ke pasien ya. Oke. Kayak gini. Oke. Wes, ada aksesoris tambahan. Namanya itu adalah HME. Ya wes buka ya. Tak buka ya. Ini adalah HME. Nah, HME ini gunanya adalah untuk aerom. Itu kan untuk filternya, ya. Nah, untuk melembabkan dan menyaring udara. Nah, alat gantinya itu ini namanya HME. Heated Moist. Oh, apa jenis lali aku. Nanti bicara ya. Respiratory. Hah? HME. Ini ada tutupnya ini selalu hadap ke mesin. Artinya kayak gini. Ya, kayak gini tuh kalau ada kayak gini-gini, itu pentulannya itu selalu menghadap ke mesin bukan ke pasien ya. Oke, sudah setelah itu ini butuh konektor ini. Oke, wes ya. Nanti kalau pakai yang ini nggak butuh ngerakit-rakit kok gampang. Iya. Oke. Loh ini kok tak kelihatan ini disambungkan ke yang biru ke biru, yang hijau yang putih ke putih. Ini biru asli bukan biru daun ya. Oke, ini ke putih ya. Putih. Oh. Mulai rejo. Biru ini ke putih ya, ke putih. Yes. Ikan bakar. Ada pertanyaan dari sini, mek ini tok gampang. Sorry. Paham ya? Paham. Terus habis itu, nah ini ada yang namanya lagi filter. Sebenarnya ini di settingan alat itu cuma ada di ini. Filter ini hanya gunanya untuk memfilter bakteri-bakteri aja kok. Nah, ingat prinsipnya kalau ada pendul-pendul ini menghadap kemana tadi? Nah, jadi semuanya menghadap ke mesin semua ya. Gitu ya. Nggak usah tak pasang ya, kita pasien ya mana? Yes, ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya? Nah, ini sudah kita nggak pakai lagi kayak gini nih. Ini adalah breathing set yang reuse. Kita nggak perlu ngeset, sekarang sudah ada ini ya.
Ini nggak tahu, mari ke pasien ya udah selesai. Wah, ini. Nah ini gampang. Jadi nanti yang ready. Kita buka ya, kau apa ya kok? Ya apa? Enggak sombong kok. Malah sepi. Kita sih Iya. nggak pasien. Oh enggak foto. Ya sih di anak-anak. Jadi butuh apa aja tadi? Yang pertama alatnya yang dibutuhkan Pendamping. pendamping hidup. Hah? Ventilatornya kayak sama aku. Ya pinter ya. Terus apa tadi yang pertama? Niat. Cuma ada 3 tadi yang harus diingat. Oh, Cubing, cubing, terus valve sama sensor. apa itu jenenge? Oh, sensor. Flow sensor. Yes itu ya. Ini tak buka ya demi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Tereng. juga sama. Kita pakainya harus pakai handscoon stereo masangnya ya. Mana itu? Yo Invisible ini loh. telat sih makane. Kita Kita buka ya. Nanti itu nggak usah di apa, nggak apa. Cukup bawa cubing, bawa valve, bawa flow sensor sama ini. Nah, ini minta ke farmasi. Ini disposable ini ya. Ini disposable. Dispos semua. Valve ini. Enggak. Enggak, reuse. 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 Di Tiga reuse. itu reuse. Kalau ini reuse. Iya. Ini reuse ini. Reuse. Aslinya enggak, tapi ya bisa ya Mas dibawa. Kalau minta kemana yang ini? Minta Tak ke IPM. minta ke Evi enggak apa-apa sih wae kok ngene. Temen tahu lah. Oleh aku saiki gak medhit gak koyo mbiyen. Sogean saiki. Alhamdulillah. Barakallahu fi umrik. Wes iki tok ya sing dibutuhkan. Yang lainnya tugasnya sampean ya Mbak menyediakan ya. Ini ya. Oke. Wes ya. Ini ayo coba Bapak dipasang Pak. Tadi udah tak ajari awas ya. Kak. Waduh, gak iso. Belum ketutupan jangan ngono belum. Sengaja. Piye Mang Kadun? Oke, kok. Ngono lho, sengaja aku tak ceblok. Ya ketutupan nanti. Ya apa lagi ngene masane? Iya iso. Iya awakmu sih. Suwun lho, Sam. Pokoknya cepit no ya, terserah. Tadi kan aku posisinya di sini nggak masalah. Pokoknya nyepet ya. Oke. Pokoknya enak cepet. Set itu macem-macem ya. Ada yang ada water trap, ada yang nggak ada water trapnya, ada yang dua-duanya water trap. Nah, karena di IGD cuma sebentar, setelah itu masuk ke ICU, jadi cukup pakai ini ya. Belum tentu. Jadi semua cubing itu selalu ada 2 ya, 2 sisi, ekspirasi sama inspirasi. Ini mana yang inspirasi, mana yang ekspirasi? Gak masalah, waduh wae. Ya, terserah. Meskipun kualik, it's okay. Iki ojo lali, dikai apa mau? Jenenge? Ya, maksudnya setelah aku dikai apa? Filter ini yang putih ya, Mbak. Dua-duanya ya. Dua-duanya, Mas. Oke, setelah ya konektor apa tadi? HM ya? Itu tuh. Itu yang biru. Nah, flow dulu. Ini gunanya untuk membaca ya. Setelah itu baru ke HME. Ini ada mana ini? Ada mesin. Ada mesin. Berarti coba pasang. Easy. Oh, sebentar. Oke ya. Setelah itu Biasa. ini disambungkan sama elbow. Oh iya Mbak, kurang 1 elbow ya. Lali aku gak kegawung. Elbow ini nggak perlu konektor, langsung mancep ke sini Mbak. Oke. Terus ini dicolokkan nanti iki, Rem? Ini sorry. Ada ini biru ke biru. Ini nanti kalau nggak bisa, kasih lagi nih, nanti kasihkan aja wes, nggak apa-apa. Bisa. Reuse ya itu. Reuse. Berapa kali reuse? Oh, sampai bisa. Melocok Udah ya. Kadun. Wes. Sampai ke warna Terus warnanya. pertama, ingat tadi pakai handscoon apa ini? Steril. Ya, wes. Sekarang kita lakukan kalibrasi alat. Takutnya ketika kita pasang ada yang rotok longgar gitu ya. Terus pertama kita nyalain dulu apa namanya? On off-nya. Ya, itu nyalain kompresornya. Terus ini ada tombol di belakang ini. Sini kamera ke sini. Oh, kamera sini, bentar. Ya apa Kita coba kuning ya iso. Lah kok ngerangkul. Ini ya. Oke. Guys, balik lagi ke sini. Ingat sebelum kita jenenge kalibrasi jangan lupa ya. Ini sayang dulu biar nggak rewel. Ini rewel lagi. Ya kan sambal yang merah. Oke. Biasanya kita atur ini
ini dulu berat badannya ya, tapi enggak juga nggak apa-apa sih. Ini berat badan pasiennya berapa? Kalau tahu ya, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, pasang 60 70. Oke. Terus cara kalibrasinya adalah tekan tombol, oh salah. Oh, Yang bener ngomong rewel wes angel. sorry. Kok aku kok lari ya? Waduh. Waduh. Oke. Nggak di luar Pak? Sorry, segini. Yang bawah itu. Yang bawah ya? Ya. Jangan dipakai. Oke, sekarang kita lakukan 2 kalibrasi. Yang pertama adalah tightness test sama flow sensor test. Tightness ini untuk melihat apakah ini semua terpasang dengan tight sehingga tidak ada kebocoran, ya. Yang flow ini untuk flow ini sudah membaca apa enggak, ya. Jadi makanya itu tadi aku bilang kalau ada masalah saat kalibrasi, kalau gak iki sih nggak kena, ini sih nggak kena kemungkinannya ya. Oke. Ingat yang ini ya, saya salah tadi ya. Ini oke, terus kita arahkan, ini bukan touchscreen ya. Ini yang pertama tightness. Caranya melakukan tightness dengan cara iki ditekan, ditutup ya. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah oke, berarti sudah iki wes paten ya. Terus yang kedua flow sensor. Nanti ikuti perintah turn flow sensor. Ini yang di turn ya. Diwalik. Nah ini sebenarnya ini ada konektor ya, tapi kita nggak pernah pasang konektor sih. Pokoknya direkatkan gini aja. Jangan dulu mas, ikuti aja ini itu sudah interrupt ya. Turn lagi, balik lagi. Oke, tunggu sampai ini rada rewel sih, cuman kalau misalnya ya itu tadi jangan lupa ya dielus dulu ya. Kok ngomong siap-siap tok nek dilus. Iki buku mode. Flow sensor test oke, berarti ini udah selesai ya. Oh 2 sel nggak usah ya. Ya kalau sudah oke sudah, ini berarti alatnya sudah ready to use. Oke. Tadi ini cara ngaturnya berat badannya, kalau sudah tahu berat badannya misalnya 65 oke. Terus tinggal ini tugasnya dokternya ya untuk cari mode. Ini ngerti biasanya bisa dokter ya. Modenya misal kita pasang, tergantung dokternya ya mintanya apa ya. Misalnya ini ECV, oke. Terus habis itu dokternya ini dokternya yang ngatur bukan kita. Harus diatur. Misal ya. Oke ya. Ini bukan bagian LED tadi. Bukan di setting top. Ya, oke. Ini ya, itu ini juga boleh dirubah misalnya cowok jadi 7,5. Ini dokternya sih. Oke ya. Tes. Kita sambungkan ke Nis mana itunya Nis? Lantes. Itu Bu. Oh ya Allah ya. Ini lantes ini tidak dipakai untuk ngetes awal Enggak. atau? Ventilator ini enggak perlu. Jadi kita kok nggak ada tadi, berarti Iya, nggak perlu ya? nggak perlu. Ada ventilator yang butuh lantes. Sudah tinggal start aja. Nah. Ini tak ya? Weh, sudah gini kok. Sudah, ini harusnya muncul di sini ya. Ini adalah kalau kita observasi ya, yang perlu diobservasi itu munculnya nanti di sini. Jadi harusnya itu munculnya di sini, tapi ini rusak nggak kepake. Jadi nanti teman-teman lihatnya ini diklik. Ya, diklik nanti munculnya ini. Yang diobservasi adalah ini hasil tidal volumenya pasien berapa. Sorry. Doain supply. Waduh. Iki. Benar. Ini Ustaz. Ini ya yang kita observasi ya. Sorry. Nah, ini yang kita observasi. Ekspirasi minute volume, tidal volume, sama RR. Ini ya, sama peak. Nah, ini yang diobservasi.
Ya, jadi yang dilihat itu ekspirasi unit volume, feeder volume, RR sama BP. Yang penting ini sih 1, 2, 3 itu. Kalau kita laporan ke dokternya. Ya, perhatikan kalau misalnya RR nomor kalau sudah lebih dari 30 berarti ini butuh dirubah settingan atau butuh dikasih sedasi sama dokternya. Kita tuh cuma tugasnya adalah lapor. Gitu aja. Volume normalnya itu berapa sih? Feeder volume itu biasanya normalnya 6 sampai 10 per kilogram berat badan ya. Kalau misalnya kurang dari itu atau biasanya kalau kurang sih yang bermasalah. Kalau lebih dari itu, nah itu juga biasanya pasiennya RR-nya naik kayak gitu. Nah, pokoknya lapor dulu lah untuk sementara ya. Nanti lebih belajar sendiri. Pokoknya lihat teman-teman yang paling bisa dilihat itu RR. Ini RR ya. Frekuensi total itu adalah RR. Nah, lihat ini. Sama saturasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang alarm secara singkat aja ya. Alarm yang sering terjadi adalah kalau dari pasien itu high minute volume. Jadi minute volumenya itu tinggi. Itu dilihat dari mana? High minute volume itu biasanya itu karena RR-nya naik. RR-nya naik kenapa? Mungkin pasiennya perlu disuction. Mungkin pasiennya sudah awalnya sedasi bangun ya, gelisah atau fighting ventilator. Seringnya itu high minute volume, seringnya itu yang mungkin perlu diperhatikan. Terus untuk sementara itu mungkin ya. Nah, kalau melepas apa? Kalau ini mau pindah kan kita lepas juga nih. Kalau misalkan transfer ke ICU, oke sudah siap kan berarti bagian dong. Nah, lepas ininya nih, gimana? kalau cara mematikan adalah standby dulu. Bentar. Oke. Di standby dulu. Aku ya lali kok Andir. Nah, standby. Ditekan standby yang lama. Jadi kalau udah standby tekan lama udah muncul kayak gini udah boleh baru dimatiin. Jadi jangan langsung dimatiin ya. Di standby kan dulu baru mati. Ini segera diganti sama accessories. Iya. Ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya itu boleh konsul. Kalau nggak biasa memang lali ya. Ini nomor di bawah ini. Berarti yang kita siapkan dari farmasi nanti ini ya? Ya, ini Apa ini? AFE sama filter sama elbow. Sama elbow. Elbow itu yang itu ya? Elbow itu kayak Oh, gitu. yang kayak gitu ya. Itu disposable. Dispose, ya mas. Semuanya dispose. Nah kalau barangnya yang misalkan harus direuse, yang dicuci mana aja? Ya, yang dicuci adalah dibuang. Nah ini kan sudah kita lepas tadi ya. ini kok nggak bisa standby lama ya ini ya. Ini mas. Mana ini lah urut karena PDW. Ya. Wes ya. Terus yang dicuci adalah ini loh kan, balik meneh. Sama ini. Wes langsung dibuka itu mas. Iya, dibuka. Ini kan Matiin ya. sudah nanti biar teman-teman dapat. Oke. Yes. Miss, waktumu nih sekarang nih. Kalau udah selesai dipakai dari pasien, nanti tinggal dibuangi semua kecuali 3 ini. Jadi pastikan 3 ini lengkap, baru sisanya boleh dibuang. Sini toh. Flow sensor, aksesoris jipak atau tempatnya membran sama membrannya. Sudah 3 ini aja, sisanya boleh dibuang. Terus kalau yang aksesoris jipak sama membran bisa disteril 121. Kalau yang ini ter-DTT tapi tidak disteril, hanya habis dicuci langsung dikeringkan pakai oksigen ya. Tapi nggak boleh dari sini, harus dari selang yang ujung 2. Kenapa nggak boleh? Karena di dalamnya ada selaput bening dan itu nggak boleh sampai pecah atau lepas. Makanya kalau ngeringkan pakai yang ujung 2. Kalau udah kering baru dipoces ke SSD. Jadi kita pakai, kalau sekarang DTT-nya kita alkazin sama alkazin. Masih bilas pakai air juga nggak boleh di sini, harus di yang ujung 2. Oksigennya juga dari yang ujung 2 bukan. Contohnya nih, dia nggak bolehnya pakai oksigen. Berarti ke CSSD steril. Nah, ini nyuci sendiri kita. Kalau dari CSSD nggak bisa. Oh, iya. Tinggal dinyalain aja biasa. Lo nggak nyala. Kurang mantap. Ipo wis. Ya ipo es, serut, digedekno boleh. Terus di sini kan biasanya Pak ada air banyak, jadi pakai tisu boleh. Jadi langsung gini aja seret sampai kering. Pokoknya harus dari yang 2 ini, nggak boleh dari sini. Guys. Sudah kering, dipoces biasa kayak tadi. Rendemnya sama kayak yang lainnya 15. Nggak usah di autoclave. Nggak usah di autoclave. Terus